Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aries. Ini tarikan energi tertanggal 21 hingga akhir bulan Mei 2024 ya. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Aries dengan pasangan asmaranya. Nah, ini tuh nampaknya Aries kayak yang lagi mau fokus untuk diri sendiri ya. Mungkin di situ tuh lagi fokus membangun diri gitu ya. Mungkin beberapa itu tuh ceritanya lagi healing gitu ya. Ceritanya lagi proses menyembuhkan diri sendiri. Beberapa ini tuh bukannya hanya sekedar healing mental atau emosional, beberapa bisa Aries itu tuh kayak lagi terdampak pada krisis keuangan, karir, bisnis gitu ya. Jadi nampaknya Mari Aries lebih cenderung fokus ke arah sana daripada ke hubungan dengan si pasangan ini gitu ya. Jadi di sini tuh pun bisa seperti yang kalau ada urusannya tentang uang dalam hubungan dengan si pasangan, Mari rasa hanya itu satu-satunya alasan Aries untuk tetap bertahan dengan si pasangan. Tapi kalau misalnya Aries ini orangnya mandiri, ya, tidak ada suplai duit dari si pasangan, maka mari lihat makinlah gampang Ariesnya untuk menarik diri dari si pasangan ini gitu ya. Mari nggak bilang bahwa hubungan ini tuh akan bubar ya, tidak. Hanya Aries itu tuh sedang melakukan seleksi perhatian gitu ya. Nah, jadi seleksi perhatiannya itu tuh hanya kepada dirinya dia, bukan kepada hubungan dengan si pasangan ini. Jadi di situ tuh bisa Ariesnya agak-agak males ya mau ngapa-ngapain dengan si pasangan. Misalnya begini, mau berkabar aja tuh pun bisa itu Ariesnya males. Gitu ya, mau berkabar. Bahkan kalau Aries ini memang dia butuh banget kehadiran si pasangan karena ada butuh suntikan dana dari pasangan, bisa-bisa sebenarnya tuh Aries ketika berinteraksi dengan si pasangan itu tuh flat ya, nggak ada perasaan apapun dari dalam dirinya dia untuk si pasangan. Yang ada tuh hanya seperti, tak ada perasaan sayang, tak ada perasaan cinta, tapi hanya seperti kayak, wah ini tuh hubungannya aku harus baik-baikin supaya apa yang aku mau bisa aku dapat. Jadi di situ tuh seperti ada gayanya transaksional gitu ya. Jadi Aries akan merawat betul ceruk bantuan backup finansial, keamanan finansial ya. Dia akan rawat itu gitu. Tapi dia di sana tuh kayak merawat hubungan ini bukan melihat jiwanya si pasangan, hanya melihat ini tuh aliran kebutuhannya Aries itu tuh harus benar-benar diberikan atensi biar tidak mandek gitu ya, biar uang tetap jalan. Jadi ngelihatnya itu tuh hanya ke situ ya, uang kayak gimana caranya biar bisa jalan. Jadi hanya melihat duitnya aja, bukan melihat personnya, bukan melihat siapa orangnya gitu ya, siapa orangnya yang ngasih duit, tapi hanya terfokus kepada uang ini tuh harus ngalir. Nah, kembali lagi, kalau ini tuh Ariesnya mandiri betul gitu ya, dia memang tidak butuh
selama ini ndak butuh ada bantuan dari si pasangan, wah ini bisa makin ugal-ugalan kelihatan sikapnya Aries yang cenderung tidak terlalu peduli ya kepada si pasangan ini. Makanya kayak kata Mari tadi, malas hatinya dia melihat si pasangan ini tuh kelihatan banget gitu ya, kelihatan banget. Dan kalau si pasangan ini coba-coba menginterupsi kesibukannya Aries bisa agak-agak ngamuk ini, bisa agak-agak marah dia di situ ya, nggak takut dia nunjukin sewotnya dia, karena merespon si pasangan yang kok kayaknya caper mulu ke dia. Nah kayak gitu ya, nggak suka dia melihat si pasangan ini tuh mengambil atensinya dia, nggak suka. Nah begitu. Iya mungkin memang kalau ini rumah tangga memang nggak ada ceritanya itu tuh apa ya, mau bercerai, mau berpisah gitu ya. Mungkin kalau Aries yang mengambil peran sebagai orang yang memenuhi kesejahteraan rumah tangga, saya rasa ngasih duit ini tuh bisa agak-agak sewot-sewot ya. Bahkan ini bisa gini, ngasih duit itu tuh lebih sedikit, kurang daripada seharusnya gitu modelnya Aries, kurang. Nggak mau berperan utuh. Hati itu tuh lagi nggak mau, ego itu tuh lagi melarang betul terlibat dalam hidupnya si pasangan. Gambarannya seperti yang membiayai rumah tangga, tapi dia kayak ngelihat bahwa ini mau untuk happy-nya pasanganku juga. Lagi kesel lihat pasangan ini, Mari tangkep ya. Udahlah sekalian aja lah, dikurangin aja lah belanja anggaran rumah tangga gitu ya. Soalnya biar dia itu tuh si pasangan ini tuh tidak bisa punya kesempatan mencicipi, menikmati apa yang Aries punyai. Nah gitu ya, karena Aries kan merasa bahwa ini uangku gitu ya, ini uangku, ini kerja kerasku, ini usahanya aku, kamu ndak punya hak untuk menikmati itu gitu modelnya ya. Mungkin di sini tuh memang Aries seperti orang yang lagi belum siap dalam membagi hidup sama si pasangan ya, terutama belakangan hari ini lagi belum siap gitu, lagi kayak kewelas asihan kepada si pasangan ini tuh memang lagi menipis gitu ya. Rasa simpati, empati kepada si pasangan memang lagi anjlok. Mungkin di sana ada rasa kecewa ya. Ini terutama kalau hubungan pacarannya udah lama atau ini hubungan sudah ke pernikahan ya. Ada rasa kecewa gitu dengan kehidupan yang dimiliki sama si pasangan. Gitu ya. Seperti kayak kalau fokus kepada relationship dengan si pasangan, itu seperti buang-buang waktu aja menurut hematnya Aries gitu. Jadi bisa pasangan ini tuh seperti beban ya bagi Aries. Apalagi tadi beberapa Aries sedang fokus pada perkembangan bisnis, pertumbuhan uang, kenaikan karir gitu ya. Jadi kayak yang tidak bisa multitasking, membagi diri antara pekerjaan, uang dengan urusan cinta-cintaan gitu. Nah
si pasangan ini sendiri, mari lihat dia itu tuh kayak udah tergantung banget ya sama Aries. Seperti dia nggak bisa lepas dari Aries, walaupun mungkin dia tidak dapat perlakuan yang baik ya dari Aries ini sejak beberapa waktu belakangan. Tapi dia makin tidak mendapatkan perlakuan baik, makin seperti merasa dia butuh pada kehadiran Aries. Jadi orang ini tuh nggak bisa gampang ya ini sewot ngelihat Aries ya, nggak bisa gampang. Justru kayak orang ini lagi banyak rasa takutnya, maksudnya takut kalau sikapnya dia, caranya dia ini tuh merusak moodnya Aries, sehingga merusak suasananya dia sama Aries. Jadi dia ini tuh lagi berhati-hati sekali gitu ya, ngomongnya itu tuh kayak dipikirin banget mau ngomong apa. Sikapnya itu tuh dipertimbangkan banget ya. Nanti aku bikin kayak gini, Aries seneng gak ya? Nanti kalau aku bikin begitu, dia suka gak ya? Nah, kayak gitu ya. Soalnya ada satu kebutuhan besar agar bisa tetap menjadi pasangannya Aries ini. Jadi udah melekat, kalau mari tangkep, udah melekat banget ini tuh jiwanya, egonya pasangan Aries ini ke Aries. Jadi di sini tuh kayak orang yang nggak bisa hidup tanpa Aries, begitu modelnya, nggak sanggup dia. Itu, ya mungkin beberapa memang lagi sadar-sadar betul ya. Kalau dia tuh sayang, kalau dia tuh cinta banget gitu, ya. Dan rasa sayang dan rasa cintanya itu tuh harus membuat dia harus bersatu dengan Aries. Nggak ada kata prinsip yang cinta tidak harus memiliki. Wah, nggak ada sama dia tuh. Lewat itu ya. Bukan itu filosofi hidupnya dia untuk saat ini. Cinta ya mesti bersatu dengan orang yang dicintai gitu ya. Jadi ini tuh kayak mau nggak mau ya, dia ya bersabar aja ngelihat Aries ini tuh seperti kayak gimana gitu ya, tanpa boleh komplain, tanpa boleh memperjuangkan dengan belak-belakan haknya dia sebagai pasangannya Aries gitu ya. Jadi orang ini tuh dia tambahkan betul rasa sabarnya dia di situ, dan mungkin dia pun sadar akan konsekuensi ya ketika dia memilih dengan Aries. Tapi di sini tuh walaupun dia tahu konsekuensinya kok kayak wow banget beratnya gitu ya, tapi ya udah deh. Nah, dia prinsipnya kayak gitu, ya udahlah, enggak apa-apalah, biar aja gitu dianya ya. Biar aja aku dicuekin, uang belanjanya dikurang-kurangin misalnya itu ya. Kok Ariesnya itu tuh hampir-hampir tidak ada waktu untuk dia gitu. Jadi dia bilang, walaupun aku sepi, walaupun aku terasa kosong gitu ya, walaupun seperti punya pasangan tapi rasa janda atau rasa duda gitu, udahlah, enggak apa-apa. Nah, jadi kayak yang tantangan dalam hubungan ini bisa untuk dia lampaui. Kalau mari lihat ya, setidaknya hingga nanti akhir bulan Mei masih mampu. Mungkin ya bilang-bilang lelah, capek gitu ya, ya mungkin ada ya. Tapi kalau dalam sikap ya mari rasa gimana ya, sikap seorang pasangan itu yang tetap akan dia tampilkan ketika berinteraksi dengan
Aries ini. Jadi dia tuh kayak mencoba untuk dewasa ya. Mungkin beberapa ini sebenarnya usianya masih muda nih, masih piik ini gitu ya. Atau mungkin dia itu tuh walaupun laki-laki tapi energi feminimnya dia itu tuh kuat ini, kalau mari lihat mudah sakit ini hatinya ya. Nah, tapi di situ tuh dia bilang bahwa ya dia harus nunjukin dia dewasa gitu ya. Sikap feminim ya boleh feminim, tapi bukan feminim yang dikit-dikit nangisan, dikit-dikit ya galau karena sepi gitu ya. Nggak boleh. Ini energi feminim yang cenderung seperti gaya ibu gitu ya. Agar langgeng itu soalnya. Atau kalaupun dia usianya sebenarnya masih muda sekali gitu. Tapi dia berusaha untuk melampaui usia mudanya dia agar bisa berlaku seperti orang dewasa yang sedang membangun hubungan. Nah, begitu ya. Kalau ini udah rumah tangga terlebih-lebih, ya dalam rumah tangga ini tuh seperti yang sudah harga mati ya. Harus mempertahankan rumah tangga dengan Aries. Jadi sikapnya Aries yang kok kayaknya tidak lega dalam memberikan dirinya dia hadir dalam hidup si pasangan. Ya, walaupun dia tahu hal itu, tapi saya rasa dia tidak mau riuh untuk mempermasalahkannya gitu. Ya, lagi-lagi demi keharmonisan, ya, demi keutuhan gitu ya. Ya, demi kuatnya dia menunjukkan komitmennya dia pada Aries gitu ya. Oke. Dalam bacaan ini hadir energi dari Taurus, ada energi dari Capricorn, Virgo hadir di sana, Libra masuk, Pisces, Scorpio, dan Cancer ada di situ ya. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.